pengalaman saya senang banget, pengalamannya saya senang banget saya jujur. Apalagi salah satu orang yang saya paling senang ketemu tuh Mas Doni Damara dari film Main Pola Ahok. Kita tuh betul. kita tuh udah kayak ya satu chemistry yang sama-sama masuk gitu dengan tingkahnya beliau jelaskan, dan sebagai figur example, sebagai senior aktor yang menurut saya banyak banget belajar sama beliau dan sama pemain-pemain lainnya. Menurut saya suasananya hidup banget ya, jadi good experience and very fun. Ya, sama juga seperti itu, saya kenal Dini jauh sebelumnya. Terus kita waktu itu ketemu pada film Land Rotaro, karena kita main di luar kota, jadi ya udah dia lagi dan mulai bercanda sampai serius, sampai kita tukar pikiran sampai sekarang lagi dan itu 20 itu kita Ini kan project kita kan? iya Mas Doni pita suaranya sempat sampai itu jadi gimana? Saya juga nggak tahu, tanpa saya sadari ternyata istilah dari Daryl adalah lu stres tuh pita suaranya, jadi hilang. Jadi bijak sekali Daryl. Waktu itu saya diliburin 3 hari dan saya ngerasa gue nggak ganggu produksi nih, tapi ternyata ada teman-teman lain yang masih Ganggu sih kan? Iya, itu dia, makanya maaf banget. Gak apa-apa, itu Doni Damara aman, coba pemain baru. Jadi akhirnya saya istirahat full, total istirahat, udah kayak dokter lagi di tempat suka istirahat, baru pulih lah. Hanya butuh istirahat atau ada treatment khusus buat? Oh enggak ya, terus saya ke dokter aja cuma dikasih obat anti inflamasi. Sampai di situ kapok nggak sih main animasi, apa makin semangat? Enggak, justru sebagai voice actor saya rasa teman-teman semua juga ini pengalaman baru dan menantang menurut saya. Ada kesulitan sendiri, ada menarik sendiri dari bagaimana kita mengisi suara, kita berimajinasi, seperti kita reading. Beda dengan kalau yang seperti itu tadi cerita dubbing, ini kita harus berimajinasi, bahkan kita juga seperti tadi ini bilang kita harus bisa mengekspresikan itu yang tanpa ada gambar. Oke. Jadi kapok sih saya rasa. Ini tapi challenge-nya saat masukin suara tuh ada satu tuh udah sedih sampai ngapain tuh? Saya sampai Dia macam-macam sampai kursi, sampai tongkat satu juga jadi pedang-pedangan. Pokoknya imajinasi benar-benar bermain. Tapi pengalaman yang paling unik ya, ini maaf ya, bukan jorok ya, biji lu tuh terasa ketarik pada saat lu keluarin teriakan. Jadi kalau kata Mas Daryl sutradaranya, kalau sampai itu lu belum ketarik, itu belum maksimal gitu. Dan akhirnya gua ngalamin pengalaman pertama gua, itunya ketarik. Beneran ini nggak bercanda gitu. Jadi gua ngerasa kayak bisa sampai kayak begitu ya. Nah itu artinya sebenarnya katanya bagus gitu. Gitu aja. Kan ini kan ngomongin sebagai aktor kan udah lama juga, dan sekarang ini ada tren yang baru animasi Iya. Bagaimana melihat ini ke depan? Gue dulu kali ya. Kalau aku melihat sebenarnya kita sebut nama aja Jumbo kemarin itu salah satu fenomena di mana satu film animasi malah berdiri di peringkat 1 film Indonesia gitu dalam daftar sejarah kita. Jadi ini kan menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan dan juga marketnya itu ada, sehingga para teman-teman animator ini akhirnya bisa punya kelegaan. Mereka tuh nunggu masa di mana mereka tuh boleh tampil, karyanya boleh hadir. Tapi kan masa itu kan kelam sekali buat para teman-teman animator, di mana animasi itu bukan menjadi satu segmen yang kita akan dahulukan. Rata-rata dalam kita pasti segmennya horor. Bagaimana dengan genre yang lain? Bagaimana dengan peluang yang lain? Dengan hadirnya Jumbo kemarin, menurut saya ini menjadi satu tolak ukur yang istimewa dan positif banget, bahwa marketnya ada, berani bikin. Kenapa orang nggak berani terlalu bikin film animasi? Kan harganya tinggi, makanya lebih pilih yang live action aja gitu. Kalau animasi itu dia ini lebih besar dan tingkat resiko ruginya lebih tinggi. Dan ini kan industri bicara tentang profitable industri, dimana kalau misalnya dia nggak profit, dia mau bikin next project juga susah. Artinya ini adalah suatu hal yang positif, kita udah bisa move on, marketnya ada, dan
selamat untuk teman-teman animator, kesempatan ini terbuka banget, dan saya sebagai salah satu bagian dari film industri sangat nge-support supaya kesempatan ini ditingkatkan dan bisa ke industri dari semua orang. Ya, sama seperti tadi Dedi bilang, saya hidup dengan dari kecil saya baca komik. Kecil saya baca tentang gambar dan mulai dan Sutaraga sampai Om sendiri. Dan memang seperti yang saya bilang, saya bilang Jumbo itu salah satu trigger untuk menghidupkan animasi di sini seakan-akan mati suri. Dan yang saya bangga adalah Jumbo, Maji Tengkorak, yang juga ada Takun, itu dikerjakan oleh anak-anak bangsa. Jumbo itu dikerjakan dari teman-teman dari Cisauk. Ini juga dari Cikarang. Kita punya salah satu juga teman-teman animator di Batam, yang dia feedingnya itu ke Cartoon Network dan Nickelodeon, semuanya animator.